Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya dan memberikan segala kesehatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bisa berjumpa kembali. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang membunuh. Tentunya pada hari ini, sekarang ini sangat ironis dan banyak sekali kriminal-kriminal yang terjadi pada hari ini. Jadi ketika orang itu satu dengan yang lain saling membunuh itu seperti halnya nyamuk ini. Seperti halnya nyamuk, kita membunuh nyamuk itu gampang sekali. Padahal nyawa seorang muslim itu sangat berharga ketika kita dibandingkan dengan harga dunia dan seisinya. Itu belum ada apa-apanya ketika seorang muslim itu dibunuh dengan sengaja. Ini merupakan keprihatinan kita, dan ketika pelakunya itu melakukan dengan sengaja, maka itu menjadikan dosa besar yang Masya Allah kalau dia tidak taubat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 93. Teman-teman bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عليما. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya teman-teman, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Ini menjadikan kita ini bahwa orang yang membunuh dengan sengaja, bahwa itu termasuk salah satu orang-orang yang melakukan dosa besar. Ketika Islam belum datang, ternyata itu dilakukan oleh sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam, ketika dia sholat, kemudian dia itu ketika salam, dia salam ke kanan, dia itu senyum. Karena pada waktu itu dia itu membuat patung, tapi patung itu terbuat dari bahannya itu dari roti. Kemudian roti itu dia itu dicuil ketika Umar bin Khattab itu ketika dia lapar. Ketika salam ke kiri, Umar bin Khattab itu merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena pada waktu itu ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan, apalagi seorang ayah, ini menjadikan aib baginya. Maka dia bunuh dengan hidup-hidup, bahkan dikubur. Maka ini menjadikan kita ini prihatin pada hari ini. Banyak sekali kriminal-kriminal yang kita menonton televisi setiap hari, pasti di situ ada pembunuhan. Maka kalau itu dilakukan, maka semuanya tentu balasannya adalah neraka. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang dibunuh itu tanpa ada hak yang disyariatkan oleh Allah, maka tentu itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadikan kebinasaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surat Al-Baqarah, yaitu tentang Bani Israel, yang mereka itu
saling membunuh dikarenakan khawatir, dan bahkan mereka itu saling membunuh dikarenakan suatu fanatisme dan sebagainya, maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala membuka semuanya dengan diutusnya Nabi Musa alaihi salam. Ini teman-teman, banyak sekali penyebab daripada pembunuhan. Yang pertama adalah kalau kita dibuka dalam kitab ini ya, yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, yang pertama adalah karena fanatisme. Fanatik, ketika seseorang itu ada fanatik dalam jiwanya, fanatik jahiliyah yang dimaksud, maka disitulah setan itu akan masuk ke dalam hatinya. Disitulah awal daripada pembunuhan. Sekarang kalau orang itu fanatik dengan sesuatu, ya sudah, fanatik dalam jahiliyah yang dimaksud, maka itu yang pertama. Yang kedua adalah karena asabiyah, golongan. Maka semuanya teman-teman, yuk kita perbaiki dalam hati kita ini. Kita berdakwah bukan karena ingin banyak jamaah, karena bukan ingin banyak pengikut, akan tetapi semuanya itu karena kita ini untuk menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena golongan, karena suku, karena suatu kebangsaan, mereka itu saling membunuh. Maka na'udzubillahi min dzalik. Awal dari kejadian ini dikarenakan adalah karena pada waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Al-Qur'an itu adalah kisahnya Qabil dan Habil. Teman-teman, itu bisa dibuka dalam kitab sejarah itu. Qabil dan Habil ini Siti Hawa, yaitu ketika dia melahirkan itu kan kembar ya, antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada waktu itu syariat ini berlaku pada zaman Nabi Adam alaihissalam, itu disilang. Disilang antara kelahiran pertama dengan kelahiran yang kedua. Si Qabil itu dinikahkan dengan Labuda ya. Kemudian si Habil dilahirkan oleh Iklimah. Si Habil ini ya ternyata cantik ya. Yaitu si Iklimah itu cantik. Kalau Qabil itu mungkin karena kurang cantik si Labuda ini. Dengan kerakusannya, dengan ketidakpuasannya karena itu dirasuki oleh setan, maka itu awal dari pembunuhan dari anak Adam. Si Qabil ini membunuh karena dia itu ketidakpuasan dengan diberikannya, yaitu si Labuda. Labuda itu mungkin kurang cantik, sedangkan si Iklimah ini cantik yang luar biasa. Makanya banyak sekali sekarang ini karena percintaan, karena asmara itu menjadikan dia itu saling membunuh. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, orang yang membunuh, yang terbunuh itu masuk neraka dua-duanya. Maka sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kok bisa orang yang dibunuh itu kok masuk neraka? Ya, karena orang yang dibunuh itu juga itu ambisinya sama dengan orang yang dibunuh. Maka kedua-duanya adalah masuk neraka. Maka na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika mungkin kita ini perbedaan pendapat, jangan sampai menjadikan pertengkaran, dan pertengkaran itu menjadikan perkelahian, sampai perkelahian itu ya, sampai akal kita ini menjadi tidak terkontrol sehingga menjadi emosi, marah. Kalau orang itu sudah marah, maka orang itu akan melakukan tindakan-tindakan yang itu yang tidak terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, penyebab dari seseorang itu membunuh itu setidaknya itu ada karena 3, mohon maaf. Yang pertama, marah keras. Marah keras ini mengabaikan daripada akal, mengabaikan daripada agama. Dia melakukan tindakan-tindakan tercela itu sebagaimana ketika Qabil itu membunuh adiknya Habil dikarenakan ketidakpuasan. Nah, ini orang yang tidak puas itu. Yang kedua adalah marah karena pertengahan. Jadi
Marah pertengahan itu yang dimaksud itu adalah ketika dia marah, ketika Islam itu diinjak-injak, maka itu boleh. Maka yang terakhir adalah orang yang tidak punya marah, yaitu ketika Islam itu diinjak-injak, dia tidak punya gairah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya terapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika kita marah, coba kita ambil air wudhu, kemudian kita duduk sejenak, kemudian melaksanakan sholat, insya Allah itu akan meredakan daripada kemarahan. Karena marah itu berasal dari api, dan api itu bisa dipadamkan oleh air wudhu, yaitu oleh air. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari amarah. Karena awal ini berawal dari marah ini pasti akan melakukan suatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau marah itu tidak didasari dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu dalam hadis pada waktu itu ada seorang laki-laki menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan nasihat ini yang bermanfaat bagi saya. Maka kata Rasulullah, la taghdab faradada mira, sampai 3 kali, jangan marah, jangan marah. Makanya dalam salah satu hadis itu la taghdab walakal jannah, janganlah marah, bagimu adalah surga. Maka kita kembali lagi kepada pembunuhan, karena membunuh itu adalah dosa yang besar. Maka banyak sekali penyebab dari seseorang itu melakukan tindakan yang tercela. Mungkin karena duniawi, ya, mungkin karena perut, orang itu sampai bisa membunuh. Kemudian karena golongan, karena kedudukan. Hari ini bagaimana dia itu biar duduk di atas, biar enak, berbagai macam cara dia lakukan. Dia tidak tahu yang halal, yang haram, sikut kanan, sikut kiri. Itu menjadikan ini awal dari pembunuhan. Kepemimpinan, yang pada hari ini kepemimpinan dengan berbagai macam cara, dengan kecurangan mungkin, dengan suap dan sebagainya, supaya dia menjadi pemimpin. Dan ini awal daripada orang itu membunuh sesama manusia. Maka sangat menarik sekali bagaimana misalkan kita ini ketika menjaga harta kita, menjaga kehormatan kita, ada misalkan seorang perampok ataupun orang yang jahat pada diri kita. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menjaga diri kita, kehormatan kita, harta kita, dan kita sampai orang yang mencuri itu tidak sengaja dengan membunuhnya, bahkan kita mungkin kita melindungi diri kita, nah itu beda persoalan. Itu bukan daripada membunuh yang disebut dengan dosa-dosa besar. Beda lagi, itu ada pembahasan tersendiri. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini diharamkan oleh Allah untuk membunuh seseorang tanpa yang disyariatkan oleh Allah. Sampai-sampai Rasulullah pun juga menjadi musuh bagi siapa? Bagi orang yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang dilindungi, orang yang tunduk kepada Allah. Sampai-sampai orang di luar daripada Islam pun itu dilarang untuk dengan kesengajaan membunuh seseorang. Apalagi kalau mungkin hari ini banyak sekali dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan, bisa menjauhi perbuatan yang tercela itu, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.